Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya kali ini ngajak seorang psikolog. Nama aslinya Nurtika Ulfa. Ada panjangannya nggak sih? Udah Itu toh. Nurtika Ulfa binti Umar. Binti Umar. Tapi nama bekennya Upeng. Jadi nanti kita mau tanya-tanya karena psikolog yang satu ini agak beda ya. Kalau teman-teman bayangin psikolog itu biasanya punya biro, kemudian konseling yang standar gitu ya. Nah, ini nggak standar ini. Abnormal. Yang jelas Mbak Upeng ini kalau dia ditilang itu aman. Nah, ya tetep aja. Tetep aja. Oke, Tetep aja aja sampai ditilang maksudnya. Peng, apa kabar Peng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi boleh cerita sedikit Peng. Jadi dirimu itu dulu jadi psikolog itu gimana ceritanya? Sekolah psikologi. Orang mungkin pertanyaannya lebih ke gimana kok memutuskan jadi psikolog tuh Nah ya? itu betul. Oke. Ini menarik kalau aku ditanya kayak gini tuh bisa panjang banget ceritanya. Ya, nanti Soalnya tak potong kok kalau panjang. Jadi long story short tuh langsung gitu ya. Jadi pas itu aku umur sekitar 5 tahunan sebelum masuk SD gitulah ya. Itu tuh aku ketemu mbak-mbak gitu ya. Mbak putrane bude tetangga gitulah ya. Putrane bude tetangga. Jadi tetanggaku punya warung gitu kan, punya anak. Nah, ini mbak-mbak ini anaknya beliau gitu ya. Gitu. Terus udah itu nyapa aku, Deulfa, gimana? Sekarang udah kelas berapa gitu. Waktu disapa itu tuh terus kayak rasanya tuh aku diterima sebagai manusia gitu loh Mas. Kayak nyus gitu loh, kayak Mbak itu kok mau ya ngajak ngomong aku ya gitu, kayak enak banget gitu. Nah terus aku pulang dari tempatnya Mbak itu aku nanya ke ibu gitu kan. Ibu, Mbak itu sekolahnya di mana? Wah sekolahnya jauh itu gitu, di Solo sana. Jauh Bu, itu ambilnya sekolah apa gitu? Ambilnya psikologi. Besok nek aku gede aku masuk psikologi ya Bu ya. Tapi sekolahnya jauh, enggak apa-apa besok sekolahnya jauh. Berarti kerjanya apa? Jadi psikolog besok nek gede gitu kan. Ibu bilang gitu. Ya sudah besok aku nek gede jadi psikolog aja ya Bu. Ya sakarepmu. Nah, kan dipikirnya tuh anak umur 5 tahun biasalah 5 ya. 5 tahun kok bisa nanya gitu kuliah di mana segala macam sih? Ya kan nanya sekolahnya di mana? Sekolahnya jauh gitu loh Mas. Jauh itu tuh sekolah apa ya? Udah disebut kuliah. psikologi sama ibumu. Itu kuliah psikologi gitu. Nah terus habis itu umur 5 tahun dipikir ya itu cita-cita biasalah ya gitu ya, nanti ganti-ganti kayak anak-anak ditanya besok gede jadi apa gitu kan ya, biasanya ganti-ganti. Tapi dari itu tuh waktu ditanya besok gede jadi apa, aku jawabnya di psikolog. Sejak saat itu. Tapi udah tahu psikologi apa? Jadi psikolog. Ya pokoknya ngajak ngobrol orang gitu loh. Ya pokoknya aku tuh ngebayangin psikolog itu enak kayak mbak itu gitu loh. Mbak itu. Jadi itu kayak kalau diajak ngomong tuh enak kayak mbak itu kayak gitu. Nah terus akhirnya jadi gede kan ya gitu ya, udah gede. Terus akhirnya waktu itu sempet tidak diperbolehkan untuk kuliah psikologi. Jadi kan ada program gitu ya dari sekolah waktu itu. Jadi habis lulus sekolah masuknya di Fakultas Tarbiyah. Udah sempet tuh masuk di situ gitu kan. Nah terus tapi tuh aku ngerasa nggak kayak gini aku sekolah, enggak gitu. Terus aku bilang ke bapak ibu mau kuliah psikologi. Kok Darullah keterima di kampus yang sama kayak mbak itu kuliah. Wow. Berarti kan mbak ini kan bedanya jauh sama kamu ya? Itu sekarang masih tetangga? Sekarang udah pindah sih beliau, tapi sering mudik ke rumah ibunya itu. Berarti masih kontak ya? Masih gitu. Dan beliau tidak psikolog. Dia lulus psikologi tapi tidak meneruskan jadi psikolog. Jadi kamu salah kira betul. Aku kejauhan aja. Dia cuma kuliah psikologi, kamu kok langsung jauh banget pengen psikolog gitu ya? Itu ceritanya kenapa jadi psikolog. Tapi menarik ya, maksudku insight-nya adalah kadang-kadang kita nggak tahu ya obrolan sama orang tuh menginspirasi apa gitu. Iya betul. Kebetulan ini berkesan, berarti kan menginspirasi Upeng buat mengikuti jejaknya. Kalau kebalikannya kan berarti mungkin nggak sudi jadi psikolog misalnya gitu ya. Kebetulan itu berkesan banget, jadi agak hati-hati juga ya bisa meninggalkan jejak di pikiran orang. Tapi aku jadi maksudnya insight saat itu kan abis itu kan
gede ikut ILC nih ceritanya nih Mas gitu kan. Ikut ILC terus ada yang judulnya tuh visi terintegrasi kan ya kalau di ILC ya gitu. Nah, termasuk kita nemu misi kita itu apa. Waktu itu tuh aku tuh jadi keinget sensasinya rasanya ketika ngobrol sama Mbak itu. Rasanya tuh kayak aman banget diterima. Biasanya kan anak umur 5 tahun itu kalau orang lihat anak umur 5 tahun ngomong opos ya bocah gitu. Tapi tuh aku merasa diakui sebagai orang, sebagai manusia kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku jadi ada insight di situ dan ku masukkan sebagai misiku bahwa aku adalah sampai sekarang masih berupaya ya, adalah orang yang aman. Kalau orang mau ngobrol sama aku itu aman kayak gitu. Ini kalau ada orang yang visioner ya teman-teman, ini orang ini ya 5 tahun loh. 5 tahun udah nemu misinya, profesinya. Ya, itu juga belum tahu namanya itu misi gitu kan belum tahu ya. Udah nemu mau kuliah di mana, mau jadi apa, dan bahkan itu membekas terus sampai bahkan mau jadi psikolog yang kayak apa itu membekas luar biasa itu ya. ada bagian lain Mas. Jadi aku tuh sampai di titik ini itu membagi kehidupanku itu jadi dua. Kalau terkait dengan profesi ya gitu ya. Yang pertama dari umur 5 tahun itu sampai di titik aku di apa ya maksudnya di sumpah profesi ya maksudnya. Itu tuh adalah di bagian aku mewujudkan cita-citaku sebagai psikolog. Nah, di titik aku ketemu ILC gitu ya, waktu itu namanya Essentials, itu apa namanya langkahku yang kedua, yaitu mewujudkan mewujudkan aku tuh mau jadi psikolog yang seperti apa. Kayak mono. Agak bangga gitu gimana? Iya. Mau jariah. Oh gitu. Iya. Gitu ceritanya. Jadi cita-cita itu membuat kamu survive sampai jadi psikolog, tapi setelah itu ternyata masih ada milestone lagi ya. Mau jadi kayak apa gitu ya. Betul. Nah sekarang pengen tanya. Jadi tadi teman-teman saya mau ngajakin teman-teman sebenarnya terutama mungkin yang entah berminat psikologi atau sudah kuliah atau bahkan sudah jadi psikolog. Nah bidangnya Upeng sekarang ini menarik ya buatku ya. Menarik dalam arti keren. Aku sih nggak kuat kayaknya gitu ya. Coba sekarang aktif di mana? Iya. Kalau kerja sih officially gitu ya di UPTD PPA gitu. UPTD PPA itu unit pelaksana teknis daerah yang memang milik pemerintah. Itu khusus untuk menangani korban kekerasan. Jadi perempuan dan anak korban kekerasan. PPA-nya kan perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu mandatori gitu kan ya, kalau di setiap kabupaten kota itu perlu membentuk si UPT ini. Itu ada di seluruh Indonesia? Iya. Memang beberapa belum ada, masih gabung di dinas gitu, tapi itu sudah mulai diinisiasi di setiap kabupaten kota. Oke, jadi itu ngapain di situ? Di situ ya apa namanya, tugasnya ya gitu sih sebenarnya. ngapain ya? Ya melakukan ketugasan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sih. Mudahnya kayak gitu. Jadi singkatnya adalah yang Upeng temui itu pasti yang korban kekerasan. Iya. Bukan yang cuman korban bullying atasan gitu ya. Ya, ada juga yang ada kayak gitu. Ya? Atau cuman apa namanya korban nggak dipromosi gitu nggak itu. Oh, enggak. Jadi sudah sampai tahapan pasti korban kekerasan ya. Iya. Jadi kalau kita lihat apa definisinya kekerasan kan ada beberapa kekerasan nih Mas gitu. Jadi ada yang namanya kekerasan fisik. Jelas tuh ya dipukul, dijambak, dibanting, dicubit, dicakar itu kan kekerasan fisik yang mengakibatkan dampak pada fisiologis gitu. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Ya termasuk bully-bully verbal kayak gitu. Itu juga bisa ditangani situ. Disindir-sindir kayak gitu-gitu sampai mengakibatkan apa namanya beban psikologis yang berat gitu ya. Itu berarti orang mengadu ke situ. Iya, mengadu, melaporkan gitu bahwa saya mengalami kekerasan, terutama kekerasan yang berbasis gender ya Mas ya. Kayak misalkan ada ketimpangan gender kayak gitu ya. Ini korbannya perempuan dan anak, pelakunya misalkan laki-laki. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa sesama gender juga kayak gitu. Ibu ke anak, ibu ke gitu anak gitu ya. Teman ke teman kayak gitu. Itu kan. mungkin? Mungkin sekali. Sama teman ke teman. Bullying. Oh, itu semacam tadi kayak ya, gitu. itu di situ ya. Terus udah lagi ini kekerasannya belum selesai nih Mas. Jadi ada yang namanya ini kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual. Terus kemudian ada juga penelantaran kalau dalam konteks rumah tangga itu juga ada penelantaran seperti itu. Jadi orang mengadu, kemudian nanti ditangani. Tangani itu gimana? Ya
lanjuti ini orang ini membutuhkan bantuan seperti apa gitu. Misalkan korban kekerasan seksual nih ya yang lagi hype akhir-akhir ini gitu kan. Misalkan kita identifikasi dulu ini secara fisik dia membutuhkan apa nih. Misalkan dia ada luka-luka atau dia butuh pemeriksaan misalkan, itu kita tindak lanjuti. Secara psikologis dia membutuhkan apa, ini kita tindak lanjuti. Secara hukum misalkan dia mau mengadu nih, gitu. Saya mau melaporkan nih proses hukum, nanti kita dampingi kayak gitu. Oh, oke. Jadi ini kayak tempat mengadu pertama gitu ya, kalau mengalami kekerasan berbagai jenis tadi. Dari situ nanti pintunya mau diapain dulu nih, kalau fisiknya perlu ditangani ya tangani dulu gitu kan. Jadi di UPT ini kan ada beberapa layanan gitu kan. Ada layanan pendampingan, ada layanan mediasi, ada layanan penjangkauan, nah kayak gitu. Nah ini tinggal kita identifikasi aja. Jadi kan setelah ada pengaduan ini diproses di pengelolaan kasus. Nanti si pengelolaan kasusnya tinggal ini tolong fisik tindak lanjuti, ini tolong dokter ya, gitu. Kayak gitu. Di dalam UPT-nya itu sendiri. Nah, kalau aku dengar ceritamu kan kasusnya itu selalu yang berat ya, mengerikan. Ya. Beberapa iya. Nah, itu gimana menghandle maksudnya bukan tekniknya ya, tapi gimana kerja setiap hari ketemu dengan hal itu? Ya aku juga nggak nyangka ya Mas ya, aku bisa. Jadi aku tuh gabung di UPT ini kan dari 2014. Jadi udah hampir kurang lebih 10 tahun ya, hampir 10 tahun 2014 ya. Berarti waktu kita ketemu pertama kali itu dari situ? Bukan kita kan ketemu 2017 Mas. Iya berarti sudah di situ? Sudah. Nggak sempat kayak kan teman-teman kan banyak di puskesmas. Ya sebelumnya di puskesmas memang. Aku di puskesmas. Tapi berarti sebelum pas kita ketemu itu sudah di UPTD. Oke. Itu ceritanya. Terus 9 tahun? Iya, aku juga nggak nyangka. Maksudnya, ya terus sekarang itu mikir-mikir lagi ya kalau misalkan aku ketemu klien dengan kasus-kasus yang kayak di puskesmas gitu tuh, aku juga merasa nggak yakin bisa juga gitu ya. Maksudnya dulu pernah bisa gitu kan ya. Tapi kayaknya yang sekarang ya lebih menantang ya kayaknya. Maksudnya lebih apa ya? Lebih clear gitulah ya gitu ya. Jadi kayak ya ini proses bertumbuhku juga sih Mas sebenarnya kok. Itu kan kasusnya kompleksitasnya bahkan sampai tadi ya berurusan dengan hukum. Hukum kalau nggak salah suka jadi saksi segala. Iya jadi saksi pengadilan gitu. Ketemu hakim beneran gitu. Iya kan, kalau psikolog kan teman-teman bayangin ya mungkin cuma konseling, konseling atau ngasih seminar kadang-kadang psikoedukasi apa gitu kan. Ini kan sampai berurusan dengan hukum. Makanya tadi gue bilang, kenal banyak polisi jadi kalau tetap aja kan bukan polisi yang nyidik itu. Nanti kalau berusaha butuh bantuan bapak nggak tak bantu. Wah ini waduh gitu. Jadi itu jadi kalau yang terkait dengan yang itu kan misalkan ada kasus hukum nih gitu. Jadi menariknya nih ya teman-teman ya, ini mungkin hanya di sedikit tempat saja gitu. Di Kabupaten Sleman sendiri ya tempat aku bekerja gitu ya. Itu tuh kepolisiannya, unit PPA-nya terutama gitu ya. Itu sangat mengapresiasi hasil pemeriksaan psikologi dan itu bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kalau dulu, jadi kalau dulu tuh misalkan bukti itu harus ada kalau pembuktian tuh ada visum repertum, terus habis itu ada saksi korban misalkan ya dan bukti-bukti pendukung lain. Nah di Sleman itu ada HPP itu bisa dijadikan bukti sama juga gitu. Itu kenapa jadi sering banget. Kredibilitasnya tinggi ya berarti psikolog di situ ya. Itu iya. Jadi kalau fisik kan kayak belakangan kan kita nonton lagi kasus yang racun itu ya. Itu kan kesan kita kredibilitas dokter ya tinggi kan menentukan ini racun apa bukan. Tapi ternyata di isu-isu kayak gini tuh psikolog juga kredibel banget ya. Iya. Wow. Jadi menentukan. Jadi kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak, seringkali kan memang itu tidak
secara fisik mungkin tidak tampak gitu kan, tetapi kan kondisi psikologisnya, terus dampak-dampak kerugian psikologis yang diderita oleh si korban ini yang itu tuh terus kemudian diangkat di pengadilan, di persidangan sebagai itu topik untuk ini menuntut ya. si terdakwa. Biasa ya. Nah, ya nyambung ke tadi Peng, bahwa ada masa setelah ILC mau jadi yang kayak apa itu. Itu mungkin agak nyambung ya dengan teman bicara yang aman tadi ya. Jadi karena yang kamu tangani ya orang-orang sedang tidak aman. Iya. Ya aku baru ngeh juga. Kok aku ada ya rasa, maksudnya kok aku kepikiran ya maksudnya kayak ada draft ya, kayak aku tuh merasakan yang kemarin, maksudnya mengingat lagi perasaan yang dulu itu terus dengan kondisiku sekarang dan konteksku sekarang, kok ya iya jadi teman bicara yang aman. Karena kebetulan juga ya si yang ditangani orang sedang situasi yang sangat tidak aman ya. Nah, masih betah toh di situ pekerjaannya nyaman sih. Nyamannya. Nah, kamu punya insight apa Pen? Insight pembelajaran, visi, pemikiran apa? Jadi ini ada pekerjaan, situasi kayak gini, itu ditangani lah. Tapi dari situ kamu melihat apa gitu sebenarnya lebih jauh? Kerjaan yang kayak gini itu kerjaan yang tidak menyenangkan. Ya pasti ya. Banyak orang milih kerja yang lain aja lah gitu ya. Konseling ya, psikolog ya. Maksudnya ya RD. Itu kan lebih menyenangkan gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya. Posisi yang seperti ini meskipun tidak menyenangkan itu tetap dibutuhkan. Gitu. Harus ada yang mau ya. Harus ada yang mau gitu. Dan tidak semua orang mau. Jadi ketika ada panggilan untuk melakukan ini gitu ya, dinikmati. Gitu. Karena enggak ini loh, maksudnya kalau kita lihat lagi ya terkait dengan pekerjaannya, loh kita tuh bisa membantu sekian banyak keluarga loh di Indonesia ini. Yang sedang bermasalah, terus kemudian mengeluarkan mereka dari masalahnya, mereka berdaya lagi, sehingga mereka bisa berdampak baik untuk masyarakatnya. Loh, ya luar biasa sekali gitu loh. Sampai ke situ ya Bang? Aku memikirkannya seperti itu Mas. Jadi daripada aku fokus pada nggak enaknya nih ya gitu ya. Kalau ditanyain soal insight tadi ya, loh kalau misalkan kita berhasil mengentaskan orang dari kesusahannya, susah loh. Jadi korban kekerasan tuh susah. Iya benar. Susah banget, enak banget gitu loh. Jadi begitu mereka itu kita keluarkan dari kondisi ini ke kondisi yang kondisi yang lebih baik gitu ya, secara emosional, fisiologis, psikologis gitu ya, mereka lebih berdaya dan mereka akan punya dampak baik untuk masyarakat. Ini impact kita juga gitu loh, kontribusi kita juga untuk lingkungan gitu. Iya, aku sih mikirnya gitu. Kalau dibalik ya, jadi orang yang datang ke Upeng terus tidak diatasi, kan dia tetap hidup di dalam lingkungannya dan mungkin ya pasti akan menimbulkan ekses lah ya. Iya betul. Apakah keluarga itu menimbulkan ekses atau anak-anak yang di keluarga menimbulkan ekses atau mungkin satu orang mengalami kesan tertentu lah gitu, nggak ada tempat buat mengadu atau dibantu. Nah ya mungkin dia juga akan tadi ya, either dia dengan dirinya sendiri atau dia dengan tempat dia hidup. Jadi ini gede sebenarnya, idenya bagus banget ya. Iya. Tapi tidak ketok gitu loh. Nggak ketok karena ya korban nggak woro-woro lah dia korban gitu kan ya. Jadi ini loh kita tuh bergerak besar tapi tidak kelihatan gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Makanya kemarin waktu mikir-mikir kalau misalkan aku memikirkan profesi lain, profesi apa ya, maksudnya sebagai psikolog tapi tidak di ranah ini sebagai apa ya gitu ya. Ya belum kebayang juga gitu ya, maksudnya banyak sih, banyak cuma di tempat ini sebenarnya meaningnya udah dapet nih, aku udah dapet meaning di sini, udah kayak gitu loh Mas. Jadi kayak kontribusiku gitu ya di tempat ini besar gitu loh. Aku bisa berkontribusi besar di sini kayak gitu. Aku mikir aja sih gitu, berapa banyak sih orang di Indonesia ini yang mau punya tetangga yang ribut tiap hari. Nah, iya.
Iya benar juga. Nah kan gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa ya tetangga itu ada yang bantu, ya kan, supaya terselesaikan Iya lah kan, konfliknya. aku bisa membantu dua keluarga sekaligus, keluarga yang punya masalah sekaligus tetangganya ya, agar terhindar dari masalah dari keluarga ini. Iya betul juga. Bener. Wah ini deep banget nih Upeng apa namanya ceritanya ya. Jadi makanya saya dorong Upeng tuh buat minimal nulis gitu sebenarnya. Bukan buat apa ya, bukan buat mengekspos ya, tapi mungkin buat menceritakan upaya yang sedang dilakukan ya. Mungkin gini teman-teman ya, di tengah carut marutnya kesan orang terhadap negara ini ya, kita nggak tahu siapa yang dulu bikin ide UPTD ini kan. Iya. Yang jelas ini idenya ada, di approve, dicariin orangnya dan orang-orangnya sekali berupeng ya, maksudnya nggak kaleng-kaleng gitu ya, nyarinya tuh. Gerombyang. Jadi ini keren banget ya, ini sesuatu yang penting, cuman perlu diceritakan Bang. Ya semoga ini langkah awal menceritakan ya Mas ya. Doain, Iya, betul. pokoknya doanya Mas Dendi diaminin aja dulu sekarang. Realisasinya ya pokoknya diaminin dulu. Ada dua lah paling nggak ya. Pertama adalah tadi bahwa kalau orang tahu dia di situasi yang ini, dia tahu bahwa ada jalan keluar. Nah, tapi yang kedua yang tidak mengalami, ya moga-moga nanti bisa dieksplorasi juga sebenarnya preventifnya gimana, ya kan? Kan pasti ada ya, mungkin Iya. Upeng lama-lama juga pengen ngulik itu kan. Yang, iya. Ini kan udah ujungnya nih, sebenarnya supaya ini nggak terjadi gimana kan? Itu yang barangkali perlu bisa diceritakan. Nah teman-teman apa namanya, kalau teman-teman di bidang psikologi atau minat gitu ya, dan lihat-lihat alternatif kemungkinannya, ya mau di apa HRD kok terlalu sekop kapitalis misalnya gitu ya, atau dan lain sebagainya. Di sekolah juga bisa, di klinis juga bisa. Nah ini ada bidang yang lain, kalau belum tahu silahkan nanti coba dieksplorasi. Itu bisa masuk gitu gimana caranya sih? Hah? Bisa masuk itu gimana caranya? Pakai assalamualaikum sih Mas. Langsung terus keterima gitu. Ya nggak maksudnya. Itu kayak PNS bukan sih? Enggak, kalau aku sih tenaga kontrak aja sih. Oh, jadi itu terbuka bagi kalau pas ada posisinya terbuka ya Iya, bagi psikolog. kemarin tuh ada pembukas musim CPNS kemarin tuh dibuka, tapi kok nggak ada yang daftar gitu loh. Aku yang juga belum nggak tahu daftar. ya. Aku juga nggak daftar loh. Aneh, dipertanya sesuatu yang dia sendiri belum melakukan. Enggak, maksudnya ya itu tadi ya, apakah teman-teman sesama psikolog ini belum tahu kalau ada ini gitu ya, atau memang bidang ini tidak menarik gitu ya. Gitu. Tapi aku harap sih ini ada yang tertarik ya, karena banyak loh kabupaten kota itu paling enggak tuh butuh ada namanya konselor psikologi, juga butuh psikologi klinis juga butuh gitu ya di satu UPT gitu. Aku pernah dengar teman kita kan ada yang bergerak di Puspaga. Nah betul. Itu apa? Hubungannya kira-kira apa? Nah kalau Puspaga itu lebih ke preventif, kalau UPTD itu lebih yang ke tadi itu kuratifnya, ya. betul. Jadi Puspaga apa namanya itu? Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi ya lebih luas ya marketnya ya, iya. supaya harmonis lah gitu ya. Kalau tempat Upeng ya Iya mas sudah. kadung Iya. di kuratif lah gitu ya. Jadi Lebih kalau ke situ. sudah bener ikut Puspaga supaya Puspaga, tidak iya, terulang lagi. emang gitu. Ide besarnya seperti itu. Ya, semoga yang punya ide ini Barokah jadi hidupnya aman ya, jadi amal jariah. barokah Keren hidupnya. banget. Karena meloloskan sebuah apa ya unit ya. Itu dalam itu kan pakai undang-undang ya. Betul. Itu kan nggak mudah. Apalagi tadi sampai harus memastikan yang diisi juga lah orang-orang yang kompeten. Makanya saya berharap sih Upeng nanti kalau tetap di sini ya gitu, jadi ya teruslah gitu ya, terus naik. Iya. Nah, iya toh. Iya, jadi psikolog yang lebih handal itu tadi ya. Lebih Mas. handal dan juga terus ya bisa berkontribusi lebih Ya, amin. banyak terus lah. Amin. Ya. Ya, semoga lebih banyak kontribusinya di sini sih Mas ya. Maksudnya ya itu tadi. Enggak banyak orang yang Nggak banyak orang yang mau ya, atau belum tahu juga. belum, betul. Oke. Ada yang mau dirimu sampaikan nggak, Pen? Agak lebih besar mungkin ngomongin soal isunya sendiri ya. Terjadinya kekerasan apa tadi macam-macam lah, seksual gitu. Ada yang mungkin satu poin yang pengen kamu sampaikan ke
Ya baru 4 ribuan sih yang subscribe Oh, channel iya. ini. Biar subscribernya jadi 100.000. Amin. Amin gitu ya. Aku tuh inget banget sama pesennya Pak John DeFriend gitu ya. Betul. Pak John DeFriend itu peneliti apa namanya ketahanan keluarga lah Mas. Jadi beliau ini aslinya mana ya? California apa mana ya? Kalau salah tolong direvisi ya. Tapi beliau ini beberapa sudah lama gitu bekerja sama UGM melakukan penelitian-penelitian tentang ketahanan keluarga gitu. Beliau itu mengatakan satu hal yang itu tuh bikin aku gitu. Jadi beliau mengatakan gini, segala permasalahan di dunia ini mau tidak mau suka tidak suka itu ada dua macam. Maksudnya akan terjadi dua hal. Permasalahan ini berasal dari keluarga atau kembali ke keluarga. Gimana tuh? Bi. Semua masalah di dunia ini itu pilihannya cuma ada dua, berasal dari keluarga atau kembali ke keluarga. Jadi keluarganya tuh punya problem terus menyebabkan masalah. Menyebabkan. Nah, jadi ingat ini apa namanya? Mas tadi pernah jelasin yang ripple effect itu loh, Mas. Oke. Nah, itu kan dari Iya, Bu, aku self pernah dulu. Itu aku gitu. Iya. Jadi yang dari kecil, yang dari self sendiri, terus abis itu keluar jadi lebih luas kayak gitu. Itu kan misalnya ya, kalau taruhlah itu keluarga gitu ya. Dari keluarga kita itu akan berdampak nih ke lebih luas gitu kan ya, ke masyarakat, ke lingkungan sampai akhirnya ke negara gitu. Nah terus gitu, sekarang aku nanya, Mas, berapa banyak sih dari kita ini gitu ya? Oh, sekarang gini, pandemi itu asalnya dari keluarga bukan? Pandemi dari COVID itu asalnya dari keluarga. Menyebarnya apa? Awal mulanya bukan tahu. dari lab Bukan lah ya, taruhlah virus ya. lah, pokoknya ada virus lah gitu. Taruhlah ada virus. Virus itu bukan asalnya dari keluarga. Bukan. Tapi berapa banyak keluarga yang terdampak gara-gara COVID? Oh, jadi dua itu maksudnya itu ya? Iya. Either masalah dari keluarga keluar atau masalah dari di luar tuh keluar. suka nggak suka akan berdampak ke keluarga. Ih, bener juga ya. Pinter banget Bapak ini ya. Iya. Makanya aku terus jadi ombo gitu ya. Iya sih. Iya juga ya, dan harus ada orang yang maksudnya yang mengelola ini, maksudnya bukan mengelola ya. Maksudnya ada masalah-masalah yang memang harus ditangani terkait dengan keluarga ini loh, Juga. kayak Itu kalimat gitu. yang sangat bagus ya. Kemacetan Jakarta itu dua tadi ya. Kenapa macet? Karena keluarga. Orang nyari duit buat keluarga. Iya. Dan Berdampak nggak ke keluarga? iya, karena macet capek berdampak ke keluarga juga. Pinter tenan Om Niki. Luar biasa. Tadi siapa namanya? Pak John DeFriend. John DeFriend. Tulisannya piye? John D-nya piye? Friend. Frein. FRAIN. Oh, nanti kita carilah ya. Aku juga belum kenal, baru tahu dari Upeng nih. Biasa Keren banget itu, jadi terngiang-ngiang. Jadi ini masalah yang aku lakukan di UPTD ini adalah masalah yang berkaitan dengan keluarga. Gitu loh. Either itu Berasal bermula dari keluarga, memang keluarga itu punya problem, dan atau itu berdampak ke keluarga lain mungkin tadi ya, tetangga yang yang ribut. ribut bikin stres tetangga yang lain, kan nggak enak banget. Nggak bisa sih, nggak bisa lah kita bilang hidup sendiri-sendiri itu nggak mungkin lah ya. Pasti berdampak ke orang lain. Itu Oke. ceritanya. Luar biasa. Terima kasih ya Peng ya sudah menyempatkan waktu. Nanti next kita eksplorasi lebih lanjut, mungkin cerita-cerita menariknya dari Upeng. Menarik tuh agak, kalau sama Upeng ini menariknya agak kontradiksi ya. Menarik tapi pilu. Kisahnya Upeng di kliennya tuh ya. Menarik untuk ditelaah secara keilmuan tapi sebenarnya pilu ya. Betul. Tapi moga-moga sih banyak yang indah setelah itu ya. Amin. Jadi misalnya mungkin dari yang ditangani Upeng, moga-moga banyak juga yang ujungnya indah. Amin. Ya. Mungkin tidak langsung tapi di masa depan. Thank you Mas Ted. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.